Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS, saat ini Bapak akan membahas soal untuk persiapan kegiatan penilaian akhir sekolah atau PAS, penilaian akhir semester. Yang ini soal-soalnya bisa jadi soal-soal yang biasa digunakan dan diujiankan, sehingga mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi silahkan disimak dari awal sampai akhir sebagai etihad kita untuk persiapan PAS. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester ganjil. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Secara bahasa, kata akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan, B. sandaran, C. kumpulan, D. konsekuensi. Nah, apa sih jawabannya? Aqada yaqidu aqidatan itu artinya ikatan, atau bisa diartikan juga sebagai simpul. Nah, karena di sini jawabannya hanya ikatan saja, sehingga jawabannya adalah A untuk nomor 1. Aqada, ikatan. Nomor 2, pernyataan berikut yang merupakan pengertian akidah secara istilah. Kalau secara bahasa biasanya singkat, tapi kalau secara istilah yang ditanyakan biasanya ini agak panjang. Nah, mana jawabannya dari soal nomor 2? Jawabannya yang paling tepat adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, yang mana nih jawabannya? Ada antara C dengan D. Apakah yang C ya untuk orang Islam? Yang D apakah untuk semuanya? Jawabannya adalah C ya, karena kita kaitannya dengan akidah Islam, berarti orang Islam. Tidak semua kepercayaan orang itu sama. Nah, bagi kita akidah Islam. Yang nomor 3, pernyataan berikut yang membedakan akidah Islam dengan akidah selain Islam adalah cara beribadah otomatis jelas ya, tapi itu bukan dari sisi akidahnya. Tata sembahyang juga beda, sendi-sendi moralitas umatnya juga beda. Nah, yang paling membedakan dari sisi akidah itu yang paling benar adalah keyakinan menyembah Tuhan yang Esa. Nomor 3 adalah D. Nomor 4, perhatikan Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ayat tersebut mengandung maksud. Apa sih maksudnya? Kalau diartikan secara tekstual, katakan huwallah, dia Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Nah, yang paling benar dari sekian pilihan jawaban di sini adalah Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jawabannya adalah B, 4B. Nomor 5, perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat di atas menunjukkan tentang akidah Islam, yaitu apa nih? Yang paling tepat, silakan. Setiap manusia percaya dengan Tuhan, ini kurang tepat. Tuhan itu satu, tetapi ada beberapa unsur, ini pun kurang tepat. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ini ada kaitannya ya dengan Huwar Rahmanur Rahim. Yang D, Tuhan yang menjadi sembahan umat Islam adalah Tuhan yang Esa, ini pun sama, wa ilahukum ilahu wahid. Nah, manakah yang menunjukkan tentang akidah Islam? Nah, yang kaitannya dengan akidah Islam yaitu pilihan D. Tuhan yang menjadi sembahan umat Islam adalah Tuhan yang Esa, wa ilahukum ilahu wahid. Nomor 6, dasar akidah Islam secara umum ada Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran saja salah, hadis pun salah. Yang paling benar adalah Al-Quran dan hadis. Nomor 7, perhatikan prinsip akidah Islam di bawah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa nih prinsip akidah Islam? A. Setiap manusia wajib bertuhan, setiap umat Islam wajib beramal yang banyak, setiap umat Islam wajib beribadah mengesahkan Allah, setiap umat Islam wajib beribadah sesuai dengan kepercayaan Allah. Nah, kuncinya adalah wala tusyriku bihi, jangan kau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, berarti yang paling tepat jawabannya adalah prinsip akidah Islam, yaitu wajib beribadah dan mengesahkan Allah. 7C. 8.
firman Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Firman-firman Allah tersebut banyak menjelaskan akidah Islam. Firman ini terkumpul menjadi kitab yang disebut dengan apa nih? Firman yang terkumpul menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya otomatis adalah Al-Quran. Nah ini ya, kalau kitab itu secara umumnya, tapi masih umum. Kalau di sini yang diminta dari soalnya adalah firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ke Al-Quran jawabannya. Nomor 9. Segala yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan yang dapat menjadi sumber hukum dinamakan dengan apa nih? Perkataan ma'udifa ala nabi qaulun wa fi'lun wa takrir, yaitu hadis. Inilah pengertian hadis. 9C. 10. Dengan belajar akidah Islam, manusia akan terhindar dari inti belajar akidah Islam, otomatis terhindar dari kemusyrikan. 10D. Ya, jawaban yang paling tepat. 11. Sifat di bawah ini yang tergolong sifat wajib Allah, yang tergolong maknawiyah. Ingat bahwa sifat Allah terbagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, yang tergolong ma'nawiyah yang mana? Maka jawabannya adalah hayyan. 11C. 12. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata disebut dengan sifat apa? Maka disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Nomor 12B. Selanjutnya 13. Sifat wajib di bawah ini yang tergolong sifat wajib Allah yang sabiah. Nah ini yang harus kita tahu ya. Kalian tahu nafsiyah itu wujud, ya. Sabiah itu dari kidam sampai wahdaniyah. Nah berarti yang bukan di sini adalah mutakalliman. Nah ini ya, jadi patokannya harus tahu. 14. Di antara sifat jaiz bagi Allah sebagaimana pernyataan di bawah ini, kecuali sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh ada atau tidak. Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Jawabannya mana? Ini ada kecualinya, hati-hati. Biasanya ada pengecoh. Harus menerima ibadah dari hambanya, mengatur manusia sesuai Allah kehendaki, kebebasan untuk menciptakan suatu atau tidak, Allah ikut campur atau tidak dalam keberhasilan usaha makhluknya. Yang mana yang jawaban yang paling tepat? Kecuali. Harus menerima ibadah dari hambanya, itu sifat jaiz bagi Allah bukan? Maka yang paling tepat adalah yang mana? Mengatur manusia sesuai Allah kehendaki, otomatis ya. Kebebasan untuk menciptakan suatu, ya. Allah ikut campur atau tidak dalam keberhasilan usaha makhluknya, juga. Berarti yang paling kecualinya adalah harus menerima ibadah hambanya. Tergantung kan ya, kalau misalkan ikhlas, kalau dia mengikuti tata cara yang Allah Rasulnya contohkan, diterima. Baik, dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 nomor 15, Qul huwallahu ahad. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah bersifat, ini gampang. Ahad itu berarti satu, wahid, wahdaniyah. 15D. 16. Timbulnya peristiwa alam berupa semburan lumpur yang bercampur minyak bumi di Porong Sidoarjo yang mengakibatkan banyak pemukiman warga, fasilitas umum tenggelam dan kerugian materi yang banyak. Semburan lumpur tersebut tidak mampu diatasi oleh masyarakat. Kejadian ini menunjukkan bukti Allah benar-benar bersifat apa? Ini terkait tentang kekuasaan Allah ya. Kalau Adam gak mungkin, sama pun gak mungkin, kalau pun gak mungkin. Berarti yang paling tepat adalah kudrat, Allah Maha Kuasa. Berkuasa ngapain saja Allah itu bisa. Ya, berbeda dengan makhluk yang terbatas. Nomor 17. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini ayat tentang ada dalam surat Yasin 82, yang pasti artinya ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah berkata kun fayakun, maka jadi. Maka Allah bersifat iradah. Ya, Allah berkehendak. 17b.
18 sifat yang tidak mungkin. Ada sifat yang harus ada yaitu sifat wajib, sifat yang tidak mungkin ada berarti sifat mustahil, lawan dari sifat wajib. 18D. 19 yang tergolong sifat mustahil ma'nawiyah. Sama ya untuk sifat mustahil pun karena lawan dari sifat wajib. Kalau yang wajib tadi ada nafsiyah, salbiyah, manawiyah. Nah, yang mustahil pun sama. Yang paling tepat adalah abkam. 19D. 20. Pernyataan di bawah ini merupakan pengertian istiqomah. Yang benar adalah kembali ke jalan yang benar dengan dari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa. Itu bukan istiqomah, tetapi taubat, kembali dari jalan yang belok menjadi jalan yang lurus. B. Patuh terhadap segala perintah Allah. Itu bukan istiqomah juga, tapi ketaatan. C. Suatu perbuatan senantiasa mengikuti jalan yang lurus, itu disebut dengan istiqomah. Kalau niat mengharap ridho Allah itu disebut dengan ikhlas. Jadi jawabannya C. 21. Seorang yang telah Islam dengan benar kemudian mendapatkan hidayah menjadi mu'alaf masuk Islam. Tindakan hal tersebut dikategorikan yang tadinya belok menjadi jalan yang lurus kembali. Berarti itu adalah taubat. Ini ya 22B. 23 kata ikhlas berasal dari kata akhlasa yakhlisu ikhlason, yang berarti itu murni. Ikhlas itu murni tanpa terkotori apapun. Kata ikhlas adalah sifatnya, sedangkan kata mukhlis adalah sebutan untuk orang-orang yang berbuat secara ikhlas. Orang Islam disebut muslim, orang beriman mukmin. Nah, seperti itulah sama. Ikhlas orangnya disebut dengan mukhlis. 24A. 25. Menurut Islam nilai perbuatan baik seorang ditentukan oleh apa nih? Baik buruk perbuatan seorang tergantung kepada innamal a'malu binniyat, tergantung kepada niatnya. 26. Salah satu ciri ketaatan seorang kepada Allah ialah apa nih? Salah satu ciri taatnya seorang pada Allah, maka tidak mengenal lelah dalam melaksanakan tugas. Jadi nggak boleh kita mengeluh sedikit-sedikit sholat capek dan lain-lain, itu nggak boleh. 27. Kita wajib mentaati ulil amri apabila mereka, ulil amri itu pemerintah ya, berada di jalan sesuai, bukan dari golongan kafir, berasal dari golongan muslim seperti kita, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jadi kalau ada pemerintah, ketika ada aturan, selama berada di jalan yang sesuai ataupun tidak melanggar hukum Allah, ya, ini jawaban antara dua ini, berada di jalan yang sesuai atau tidak melanggar hukum-hukum Allah. Berarti yang mana? Berarti jawabannya yang paling tepat adalah D, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Kalau melanggar, misalkan Pak Jokowi nyuruh untuk nyopet secara massal, maka itu tidak boleh dituruti. 28. Salah satu syarat bertobat ialah minta maaf pada orang yang bersangkutan apabila kesalahan tersebut belum dimaafkan. Kalau misalkan sudah dimaafkan, maka tidak mesti. Nah, jadi tobat itu ada yang menyangkut hubungannya dengan Allah, ada yang menyangkut hubungan dengan manusia. Kalau yang menyangkut hubungan dengan manusia, maka tidak cukup kita minta tobat pada Allah, harus minta maaf pada orang yang bersangkutan. Jangan sampai kita masuk ke hadis Nabi yang menjelaskan bahwa orang yang rugi itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, datang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, tapi tidak bisa mengantarkannya ke surga. Karena apa? Urusan sama manusianya belum selesai. Makanya hati-hati. Itu ya pilihan gandanya. Kalau esainya ini pengertian akidah Islam dan lain-lain ya. Jadi silahkan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat, membantu dalam pembelajaran. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.